Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara-saudara, dengan ini kita lanjutkan kembali pembacaan kita dari dalam kitab Mishkat Cahaya Al-Ghazali. Adapun yang dikenal di kalangan orang-orang awam adalah bahwa cahaya penunjuk kepada sesuatu yang tampak, sedangkan ketampakan adalah sesuatu yang nisbi. Ada kalanya sesuatu tampak dengan pasti bagi suatu pandangan di saat ia tersembunyi bagi pandangan lainnya. Dengan demikian, ia adalah zahir atau tampak, dan batin itu tersembunyi secara nisbi. Ditampakkannya itu tentunya berlaku bagi suatu daya serap, yang paling kuat penting di kalangan awam adalah panca indera. Yang diantaranya ialah indera penglihatan. Dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1 yang tidak tampak dengan sendirinya, seperti benda-benda yang gelap. 2 yang tampak dengan sendirinya, tetapi tidak dapat menampakkan sesuatu lainnya. Misalnya benda-benda yang bersinar, seperti bintang-bintang dan zat api, apabila tidak dalam keadaan yang menyala. 3 yang tampak dengan sendirinya dan menampakkan benda lainnya. Misalnya matahari, bulan, api yang menyala, dan pelita. Adapun cahaya ialah nama yang diberikan untuk bagian ketiga ini, dan ada kalanya untuk sesuatu yang melimpah atau memancar dari benda-benda bersinar ke atas permukaan benda-benda padat, sehingga dapat dikatakan bumi bersinar atau cahaya matahari memancar di atas permukaan bumi, atau cahaya pelita memancar pada dinding atau pada pakaian. Kadang-kadang cahaya juga digunakan untuk benda-benda bersinar itu sendiri, karena benda-benda itu memang bercahaya dengan sendirinya. Kesimpulannya, cahaya adalah sebutan sesuatu yang tampak dengan sendirinya, ataupun yang membuat tampak benda lainnya, seperti matahari. Inilah definisi dan hakikat cahaya dalam makna dan pengertian pertama yang berlaku di kalangan kaum awam. Cahaya dalam pengertian kaum khusus telah diketahui bahwa rahasia cahaya dan ruhnya ialah ketampakannya bagi suatu daya serap. Akan tetapi penserapan bergantung selain pada adanya cahaya. Cahaya juga adanya mata yang memiliki daya lihat. Meskipun cahaya disebut sebagai sesuatu yang tampak dan menampakkan,
namun tidak ada sesuatu cahaya yang tampak dan menampakkan bagi orang buta. Dengan demikian, dapatlah bahwa jiwa atau ruh yang melihat adalah sama dengan cahaya yang tampak dalam kedudukannya sebagai unsur yang tidak boleh tidak atau harus ada. Bagi pencerapan, bahkan berdasarkan hal ini, jiwa atau ruh yang melihat lebih tinggi kedudukannya, sebab ia memiliki daya serap dan dengannya pula suatu pencerapan dapat terwujud. Adapun cahaya itu sendiri tidak memiliki daya serap dan tidak pula mewujudkan pencerapan, tetapi ia hanya menyimpan pencerapan. Itulah sebabnya kata cahaya lebih tepat digunakan untuk cahaya yang melihat. Kata cahaya lebih tepat digunakan untuk cahaya yang melihat, bukannya untuk sembarang cahaya. Maka orang pun menggunakan kata cahaya untuk cahaya mata yang melihat. Seperti dalam ungkapan tentang kelelawar, cahaya matanya lemah. Tentang orang bermata rabun, cahaya penglihatannya lemah. Dan tentang orang buta, ia kehilangan cahaya matanya. Mengenai warna hitam dalam biji mata, dikatakan bahwa ia memusatkan dan menguatkan cahaya mata. Demikian pula tentang bulu mata yang mengelilingi mata, dan oleh hikmah ilahiyah dijadikan warna hitam agar memusatkan cahaya mata. Adapun tentang warna putih, membiaskan cahaya mata, karena itu melemahkan cahayanya, sehingga seorang yang terus-menerus memandang ke arah sesuatu yang berwarna putih kemilau, terutama sekali cahaya matahari, maka cahaya matanya akan melemah dan menyap sebagaimana menyapnya sesuatu yang lemah bila berada di samping yang kuat. Dengan uraian di atas, Anda mengetahui bahwa ruh yang melihat disebut cahaya, dan bahkan ia lebih patut menyandang nama itu. Inilah makna kedua yang berlaku di kalangan orang khusus. Ketahuilah, mata lahiriah atau indrawi dan mata hati. Ketahuilah bahwa cahaya mata atau cahaya penglihatan memiliki berbagai kelemahan. Ia dapat melihat benda-benda lain, tapi tidak dapat melihat dirinya sendiri. Ia juga tidak dapat melihat sesuatu yang amat jauh ataupun yang amat dekat, atau benda-benda yang berada di balik selubung. Ia hanya dapat melihat ke permukaan sesuatu dan bukan bagian dalamnya. Ia hanya dapat melihat sebagian dari yang mawujud saja dan bukan keseluruhannya. Sesuatu yang terbatas saja dan bukan sesuatu yang tak terbatas. Banyak kesalahan yang dilakukannya pada waktu melihat, sehingga sesuatu yang besar tampak kecil dalam penglihatannya, sesuatu yang jauh tampak dekat, sesuatu yang diam tampak bergerak, dan sesuatu yang bergerak tampak diam. Inilah 7 macam kekurangannya. Inilah 7 macam kekurangan yang tak
yang tak terlepas dari mata lahiriah. Maka dari itu, kalau ada mata di antara berbagai mata yang terlepas dari ketujuh kelemahan ini, tidakkah sepatutnya kepada mata itu diberikan nama cahaya? Kini dapatlah diketahui bahwa di dalam diri manusia terdapat mata yang memiliki sifat kesempurnaan ini. Ada kalanya ia dinamakan akal atau akli atau akal, ruh atau nafs atau jiwa manusia. Ada kalanya ia dinamakan akli atau akal, ruh atau nafs atau jiwa manusia. Akan tetapi sebaliknya, kita lewati saja istilah-istilah ini, karena banyaknya istilah akan menimbulkan berbagai makna pada diri orang yang lemah penglihatan hatinya. Adapun yang kita maksudkan ialah makna yang membedakan antara orang dewasa berakal dengan bayi yang masih menyusu, dengan binatang ataupun dengan orang gila. Kita sebut saja istilah itu dengan akal. Mengikuti peristilahan umum yang berlaku. Yang penting ialah bahwa akal lebih patut memperoleh sebutan cahaya daripada mata lahiriah. Tidak lain, ia memiliki kemampuan mengatasi ketujuh kelemahannya itu. Kelemahan pertama, mata tidak dapat melihat dirinya, tetapi akal menserap dirinya dan juga sesuatu yang di luar dirinya. Akal dapat menserap dirinya, yaitu dengan perserapan tentang dirinya sebagai yang memiliki pengetahuan dan kemampuan. Dan ia menserap pengetahuan yang dimiliki, pengetahuan tentang pengetahuan yang dimilikinya tentang dirinya. Pengetahuan tentang pengetahuan yang dimilikinya tentang dirinya. Dan seterusnya. Sampai tak terhingga. Ini merupakan kekhasan yang sama sekali tidak dapat dimiliki oleh benda-benda lain yang menserap dengan mempergunakan sesuatu sarana lahiriah seperti mata. Namun di balik itu ada rahasia yang memerlukan uraian amat panjang. Kelemahan yang kedua, mata tidak dapat melihat sesuatu yang terlalu dekat atau terlalu jauh darinya. Tetapi bagi akal, dekat dan jauh itu tidak ada bedanya. Dalam sekejap mata, akal bisa terbang naik ke langit tertinggi, dan pada kekejapan berikutnya ia meluncur turun ke permukaan bumi. Bahkan jika telah mencapai hakikat segala sesuatu, tersingkaplah baginya bahwa kedekatan dan kejauhan takkan datang mengelilingi kehadirannya seperti yang terjadi pada benda-benda materi. Hal ini merupakan contoh dari samudera luas sifat-sifat kebesaran Allah. Sedangkan contoh takkan terlepas sama sekali daripada memiliki kemiripan dengan aslinya sekalipun tidak akan mencapai puncak derajat yang sama dengan aslinya itu. Hal ini mungkin membuat Anda berpikir untuk memahami makna yang benar daripada sabda Nabi SAW. Inna Allaha khalaqa Adam ala suratih. Allah menciptakan Adam menyerupai citranya. Akan tetapi, kukira bukan maksudnya pada kesempatan ini untuk mengarungi lautan masalah tersebut. Kelemahan ketiga, mata tidak dapat menserap sesuatu yang berada di balik hijab. Tetapi akal dapat bergerak bebas.
bebas, bahkan di sekitar aras atau singgasana ilahi, kursi, segala sesuatu yang berada di balik selubung langit dan di sekitar para penghuni alam tertinggi serta alam malakut sama bebasnya seperti alam dunianya sendiri, yakni kerajaannya yang dekat dan khusus baginya. Bahkan hakikat-hakikat segala sesuatu tidak akan terhijab atau terdinding bagi akal. Pada kenyataannya, hijab bagi akal hanyalah di saat ia menghijab dirinya sendiri, dengan sifat dan cara yang sama seperti mata menutup dirinya sendiri ketika menutup pelupuknya. Hal ini akan Anda ketahui secara lengkap pada bagian ketiga buku ini. Kelemahan yang keempat, mata hanya dapat menserap bagian luar serta bagian permukaan segala sesuatu dan bukan bagian dalamnya, bahkan hanya kulit dan bentuknya saja, dan bukan hakikat-hakikatnya. Sedangkan akal mampu menerobos bagian dalam segala sesuatu dan rahasia-rahasianya, mencerap hakikat-hakikat dan roh-rohnya, menyimpulkan sebab-sebab, sifat-sifat dan hukum-hukumnya, dari mana ia berasal, bagaimana penciptanya atas beberapa bentuk makna yang tersusun. Apa martabat dan keduduknya dalam wujud? Betapa hubungannya dengan makhluk-makhluk lainnya? Dan masih banyak lagi materi bahasan seperti ini yang akan menjadi amat panjang bila diuraikan. Oleh sebab itu, sebaiknya diringkas saja. Kelemahan yang kelima. Mata hanya dapat melihat sebagian kecil dari maujudat atau segala sesuatu yang ada. Maujudat, segala sesuatu yang ada. Ia tidak mampu menjangkau yang makul dan mahsus, yang dapat dijangkau oleh akal dan perasaan. Semuanya yang berada di luar penglihatannya. Ia juga tidak dapat menangkap bunyi-bunyian, bau-bauan, rasa makanan, panas dan dingin, ataupun menyamai berbagai daya serap lainnya, yakni daya pendengaran, penciuman, dan perasaan. Demikian pula perasaan-perasaan kejiwaan seperti gembira, senang, sedih, gelisah, bimbang, nyeri, bahagia, cinta, rindu, kemampuan, kemauan, pengetahuan, dan aneka ragam maujudat lainnya yang tak terhitung banyaknya. Jadi mata mempunyai jangkauan yang sempit. Ruang lingkup yang terbatas. Tidak mampu melampaui batas alam. Warna dan bentuk yang notabene merupakan kemaujudan paling rendah. Sebab jisim-jisim atau benda-benda merupakan terendah dari segala maujudat, yakni segala yang ada di alam ini, substansi dan aksidennya. Adapun bentuk dan warna hanya merupakan a'rad atau aksiden terendah dari maujudat. Sedangkan seluruh maujudat adalah bidang kejangkauan akal. Disebabkan ia dapat menserap semua maujudat yang telah kami sebutkan dan yang belum kami sebutkan lebih banyak lagi. Dengan demikian, akal mampu berkiprah dan memberikan penilaiannya pada semua itu dengan penuh keyakinan dan kepastian, sehingga rahasia-rahasia dan makna-makna tersembunyi tampak jelas baginya.
Nah, betapa mungkin mata lahiriah bisa menyamai akal dalam kepatutannya untuk menyandang nama cahaya? Tidak. Mana mungkin saja adalah cahaya bila dibandingkan dengan sesuatu lainnya. Tapi ia sesungguhnya adalah kegelapan. Bila dibandingkan dengan akal. Bahkan ia adalah satu di antara banyak mata-mata atau spion yang ditugaskan oleh akal untuk mengawasi khazananya yang paling rendah, yaitu khazanah warna-warna dan bentuk-bentuk, agar ia atau mata melaporkan berita-berita ini semua sehingga akal dapat menetapkan penilaiannya dengan pikirannya yang tajam dan keputusannya yang berlaku. Demikian pula perasaan indera lainnya adalah spion-spion akal berkenaan dengan berbagai khayalan, perkiraan, pikiran, ingatan, dan hafalan. Di belakang itu semua masih ada pelayan-pelayan dan tentara-tentara yang tunduk pada perintahnya di dunianya yang sekarang. Diperalatnya mereka itu semua sebagaimana seorang raja memasar dan memperalat hamba-hamba sahayanya. Bahkan lebih dari itu, uraian tentang itu amat panjang dan telah kami berikan dalam bab keajaiban ilmu dari kitab Ihya Ulumuddin. Kelemahan keenam yaitu mata tidak mampu melihat sesuatu yang tak terhingga, yang tidak ada batasnya. Sebab ia hanya melihat sifat-sifat benda yang dikenal, sedangkan benda-benda tidak mungkin kecuali memiliki batas. Adapun akal dapat menserap hal-hal yang makul atau yang dapat dipikirkan. Sedangkan pikiran-pikiran adalah sesuatu yang tentunya tak terhingga Tentunya tidak terhingga. Memang, bila akal memperhatikan ilmu-ilmu yang telah diketahuinya, sudah tentu apa yang telah dirainya sampai sekarang adalah terbatas. Namun ia pun memiliki kekuatan untuk mencerap sesuatu lainnya yang tak terbatas atau tak terhingga. Uraian tentang ini amat panjang. Bila Anda ingin ambillah sebuah contoh di bidang ilmu hitung. Akal dapat menguasai pengetahuan mengenai bilangan-bilangan yang tidak terbatas. Ia menguasai kelipatan 2, 3, dan bilangan lainnya yang tak ada batasnya. Ia juga dapat menserap berbagai hubungan dan kaitan antara bilangan-bilangan yang tak ada batasnya. Bahkan ia menserap pengetahuan dirinya tentang sesuatu. Pengetahuan dirinya tentang sesuatu. Serta pengetahuan dirinya tentang sesuatu. Kemampuannya dalam hal ini pun tak berhenti pada suatu akhir. Kelemahan ke-7 yaitu bahwa mata menserap sesuatu yang besar seakan ia kecil. Ia melihat matahari sebesar bola dan bintang-bintang serupa dengan dinar-dinar berserakan di atas kehamparan permadani biru. Sedangkan akal bahwa bintang dan matahari berlipat kali jauh lebih besar dari bumi. Mata melihat bintang-bintang seperti di tempatnya, juga bayang-bayang matahari di hadapannya diam tak bergerak, dan tubuh anak kecil tetap pada ukurannya. Sedangkan akal mengetahui bahwa bocah itu bergerak, tumbuh, dan terus bertambah besar. Bayang-bayang bergerak terus-menerus dan bintang berjalan bermil-mil di setiap saat.
Seperti ketika Nabi SAW bertanya kepada Jibril, apakah matahari telah bergerak dari pertengahan langit? Jibril menjawab, tidak ya Rasulullah, tidak ya. Rasulullah bertanya, bagaimana? Jawab Jibril, saya ucapkan tidak sampai. Ya, matahari telah bergerak sejauh perjalanan 500 tahun. Banyak sekali kesalahan penglihatan mata, sedangkan akal terhindar daripadanya. Seandainya Anda berkata, kami lihat orang-orang berakal seringkali tersalah dalam pemikiran mereka, maka ketahuilah bahwa berbagai khayal dan waham atau persangkaan keliru dari orang-orang itulah yang kadang-kadang membuat kesimpulan tentang sesuatu berdasarkan kepercayaan lama, yang kemudian mereka kira berdasarkan penilaian akal. Oleh sebab itu, kesalahan harus ditimpakan kepada kepercayaan keliru seperti itu. Hal ini kami terangkan sepenuhnya dalam kitab ukuran ilmu dan ujian pemikiran. Adapun akal, bila ia terhindar dari kekeruhan, persangkaan dan hayalan, pasti ia tidak akan tersalah. Ia akan melihat segala sesuatunya seperti apa adanya. Namun terhindarnya sama sekali dari hal-hal seperti ini sungguh sulit. Bahkan terhindarnya ia secara sempurna dari dorongan seperti ini hanya dapat dialaminya kelak setelah mati. Di saat itu akan tersingkaplah tirai penutup. Terungkap pula semua rahasia. Setiap orang akan menyumpai kebaikan maupun kejahatan yang pernah dilakukannya di depan matanya. Ia akan menyaksikan sebuah kitab catatan yang tak terlepas darinya setiap perbuatan, kecil ataupun besar, kecuali dihitungnya dan dicatatnya. Pada saat itu ia akan mendengar suara berkata, Pakasafna nisauka pabasaruka yaumil hadid. Telah kami singkap tirai yang menutupimu, kini penglihatan amat tajam. Quran surat 50 ayat 22. Tirai itu tidak lain adalah tirai khayal dan waham, persangkaan palsu. Pada saat itulah orang telah terkelabui oleh persangkaan, kepercayaan dan khayalan yang palsu berkata, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mungkinun. Wahai Tuhan kami, kini kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia agar dapat beramal saleh. Kini kami telah menjadi orang yang yakin. Kami ulangi ya. Wahai Tuhan kami, kini kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia agar dapat beramal saleh. Kini kami telah menjadi orang yang yakin. Quran surat 32 ayat 12. Dengan ini Anda telah mengetahui bahwa sesungguhnya mata lebih utama menyandang nama cahaya daripada cahaya yang biasa dikenal dan dirasakan. Kemudian Anda mengetahui pula bahwa akal lebih utama dengan nama cahaya daripada mata. Maka di antara keduanya terdapat perbedaan tingkatan yang demikian besarnya, sehingga membolehkan kita berkata bahwa akal yang lebih utama. Maka sebenarnya lebih berhak menyandang nama cahaya. Nah, jadilah dulu sampai di situ. InsyaAllah kita sambung kalau masih ada waktu. Untuk sekali sambungannya, yaitu Al-Quran
Al-Quran sebagai cahaya untuk penglihatan akal. Al-Quran sebagai cahaya untuk penglihatan akal. Itu akan sambungnya akan datang mudah. Kalau disampaikan Allah dan berinya waktu dan banyak umur, kita akan bertemu lagi. Alhamdulillah. Untuk ini kami tutup ucapan wabillahi taufik wal hidayah wallahu alam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.